Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi kepada Bapak Ibu peserta PAI CPD Webinar 2021 dengan tema Why is it so difficult talking to people? Baik, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yosef Kusuma Wibawa, saya bertindak selaku MC di acara webinar hari ini. Kepada Bapak Ibu peserta, terima kasih telah berkenan hadir untuk di acara yang kita selenggarakan secara online. Baik, di webinar kali ini saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib yang Bapak Ibu harus patuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah peserta harap rename dengan format nomor strip nama. Untuk nomor kita telah membagikan melalui email dan juga WhatsApp. Kemudian nantinya kita akan membagikan link presensi dan juga feedback melalui kolom chat. Untuk itu kami memohon Bapak Ibu untuk mengisi form tersebut. Selanjutnya, untuk kelancaran jalannya webinar, kamera dan mic seluruh peserta akan kami nonaktifkan. Dan nantinya jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur chat atau sesuai dengan arahan moderator. Kemudian di akhir nanti akan ada sesi dokumentasi dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera untuk berfoto bersama. Sekian untuk tata tertibnya. Dan saya juga akan membacakan mengenai rundown pada webinar hari ini. Yang pertama nanti akan ada opening remarks dari Ketua PAI, yaitu Pak Ade Bungsu. Kemudian nanti setelah itu saya akan mempersilahkan untuk moderator memimpin jalannya acara. Kemudian nanti akan ada penyampaian materi dari Ibu Francisca, dilanjutkan dengan sesi Q&A, kemudian ada dokumentasi dan juga penutup. Baik, untuk kesempatan berikutnya, saya akan memperkenankan Bapak Ade Bungsu untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai kegiatan ini untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Ade Bungsu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua anggota Persatuan Aktuaris Indonesia. Terima kasih untuk peserta semuanya yang berkenan atau tertarik dengan sesi kita kali ini, ya. Tentunya kita melihat bahwa sesi kita kali ini agak sedikit berbeda, ya, lebih kepada soft skill, ya. Kenapa kita ingin juga mendapatkan soft skills? Beberapa kali kita melakukan pertemuan, webinar, dan seminar tentunya lebih kepada full actuarial skill, ya, yang tentunya itu menjadi bahan masukan untuk kita semuanya, bahan diskusi. Nah, kali ini salah satu program yang kita selenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia, kita juga melihat masukan dari beberapa kongres yang kita adakan, yaitu mengenai soft skill dari para anggota Persatuan Aktuaris Indonesia. Ya, tentunya komunikasi merupakan suatu skill yang sangat penting sebagai aktuaris, ya, di mana kita tahu bahwa pada umumnya teman-teman dari aktuaris itu kita busy dengan numbers, kita busy dengan dealing with laptop, gitu ya, dengan analisa-analisa kita dan writing a report, ya, dan tentunya dalam hal memberikan informasi yang penting khususnya kepada perusahaan ataupun kepada rekanan kita ataupun kepada klien kita sebagai role kita sebagai aktuaris, tentunya komunikasi dalam hal menyampaikan informasi yang merupakan bahan dalam pengambilan keputusan adalah sangat penting, ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita memberikan edukasi atau sharing, ya, mengenai bagaimana komunikasi yang tepat tentunya sebagai seorang aktuaris dalam hal menyampaikan opininya atau menyampaikan informasinya kepada audiensnya terutama, ya. Dan saya lihat ada beberapa peserta yang juga cukup bervariasi dari teman-teman yang muda dan juga para senior, dan tentunya mungkin nanti kita bisa memberikan sharing dan diskusi dan masukannya. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada Mbak Ita yang akan memberikan sebagai narasumber
Mbak Ita ini adalah senior aktuarisnya kita yang udah berkecimpung dalam dunia perasuransian ya, sebagai Chief Actuary, Technical Director, dan mungkin Mbak Ita akan sharing bagaimana pentingnya komunikasi ya, apalagi kita dealing dengan teman-teman dari distribusi, teman-teman dari auditor ya, teman-teman dari finance dan sebagainya, dengan ekspektasi yang berbeda tentunya ya. Dan ini juga kita harapkan communication skill ini juga merupakan bagian dari strength kita sebagai aktuaris tentunya ya, dalam menyampaikan opini-opininya kita dan juga dalam hal bernegosiasi tentunya dalam kita melakukan bisnis di dunia perasuransian dan sebagainya yang ditopang oleh peranan aktuaris ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan terima kasih Mbak Ita untuk sharing-nya pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tentunya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang hadir pada sesi pagi hari ini. Terima kasih kepada host dan moderator dan teman-teman dari Persatuan Aktuaris Indonesia Sekretariat yang membantu kelancaran acara ini. Tanpa panjang lebar, saya kembalikan kepada Yosef. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas opening remarks-nya, Pak Ade Bungsu. Semoga sehat selalu, Pak Ade Bungsu ya. Oke, ya. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja ke acara inti, yaitu presentasi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan profil moderator terlebih dahulu, akan saya bacakan. Di hari ini presentasi kita nanti akan dimoderatori oleh Bapak Dewa Made Dwi Perdana SSI MBA ASAI AAAIJ. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan gelar Magister of Business Administration, dan saat ini bekerja sebagai Local Statutory Reporting di PT AIA Financial. Beliau telah memiliki banyak pengalaman dalam hal reporting dan valuation dengan beberapa perusahaan dan saat ini aktif menjadi tutor di ujian PAI. Oke, kepada Bapak Dewa Made kami persilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Yosef sudah memperkenalkan. Ya, pagi ini perkenalkan saya Dewa Made akan menjadi moderator dalam acara PAI webinar kali ini. Nah, untuk meningkatkan interaksi di antara kita, mungkin bisa memanfaatkan fitur chat di kolom bawah untuk saling menyapa antar peserta, baik secara keseluruhan atau secara direct ke antar peserta. Baik. Selanjutnya, saya pribadi sangat senang acara webinar ini bisa terlaksana, karena di sini kita bisa saling sharing hal-hal praktis yang mungkin di dalam pekerjaan sehari-hari kita mungkin kurang terfasilitasi gitu. Nah, mungkin kalau saya pribadi melihat brosur dari acara atau poster dari acara webinar kali ini, melihat bahwa mungkin kita sebagai aktuaris menemukan berinteraksi dengan pihak-pihak yang non-actuaries yang mungkin tidak menemukan hal-hal teknis gitu. Nah, di hal teknis ini mungkin kita sulit menjelaskan gitu kepada non-actuaries bagaimana nih. Nah, di sini saya melihat bahwa speaker kali ini akan membagikan pengalamannya secara gratis dan juga akan membagikan semua ilmunya sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita bisa membagikan ilmu kita hal-hal teknis kepada di bidang non-actuary seperti itu. Oke, sebagai tata cara dalam mengajukan pertanyaan di sini ada dua cara. Pertama itu melalui fitur chat yang ada di bawah, atau bisa juga melalui raise hand. Itu bisa diakses melalui menu reaction di bawah, nanti ada menu raise hand. Nah, kalau melalui fitur chat, masing-masing peserta boleh mengajukan pertanyaan kapanpun. Silakan diajukan di situ, nanti pertanyaan itu akan dijawab di sesi akhir di Q&A yang setelah pembicara selesai. Namun jika ada hal-hal urgent atau hal-hal yang kalian rasa ingin ditanyakan saat itu juga bisa menggunakan fitur raise hand. Nah, di sini jika fitur raise hand, maka pembicara bisa melihat secara langsung bahwa akan selalu
seperti di markup atau terpop up si pembicara yang ingin menanyakan tersebut. Nanti silakan meng-unmute dan bisa menanyakan langsung kepada pembicara pada saat itu juga. Yang sebelumnya terutama dipersilakan oleh pembicara. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke sesi acaranya. Pertama minta untuk Pak Yosef sebagai PKIO untuk menampilkan profil dari pembicara kita. Baik, pembicara kali ini adalah Ibu Francisca M. Puspita atau lebih kenal dengan kita panggil Ibu Ita. Nah, di sini dia adalah lulusan dari Universitas Indonesia di bidang matematik dan sains dan di bidang actuarial science. Nah, beliau juga sudah mencapai FSI sejak tahun 1998. Nah, di sini ada pengalaman kerjanya beliau yang luar biasa, pertama di asuransi Winter Arthur Life Indonesia itu dengan posisi terakhir sebagai quantitative actuary. Lalu juga selanjutnya ada di Zurich Topaz, sudah sebagai posisi terakhirnya adalah chief actuary, dan terakhir adalah di Hanwha yang sampai sekarang itu dia sebagai Director and CTO, Chief Technology Officer. Oke. Beliau juga ternyata aktif di bidang non pekerjaannya, yaitu di bidang asosiasi, yaitu di PAI dia sebagai Member of Executive Committee and Head of Treasury di PAI, dan juga sebagai Head dari Departemen Underwriting di AAJI. Sekian, luar biasa ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut pembicara kita pagi ini. Pada Bu Ita, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dewa. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Bahagia pagi ini saya bisa menyapa Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih juga atas kata pembukaannya untuk Pak Ade Bungsu, Bapak Ketua PAI kita. Udah lama nggak ketemu kita ya. Ya mungkin saya ada koreksi dulu mungkin ya untuk yang di dalam bukan kesalahannya Pak Dewa, tetapi lebih informasi mungkin yang saya lupa cantumkan di situ. Untuk kegiatan di luar profesi di asosiasi untuk PAI saya pernah. Jadi saat ini saya tidak lagi menjadi pengurus, tapi saya memang pernah mengabdikan diri untuk pengurus selama beberapa tahun. Dan untuk di AAJI sekarang memang saya masih aktif. Baik Bapak Ibu, pada saat saya diminta oleh pengurus ya untuk berbicara di salah satu sesi PAI, saya tanya apa yang bisa saya share pengalaman untuk teman-teman di PAI. Lantas dibilang ini aja Bu soal komunikasi gitu kan. Terus saya sebetulnya agak ragu juga gitu ya, karena aktuaris itu mungkin tidak terlalu melihat sesuatu hal yang penting dari komunikasi ini dan lebih tertarik kepada hal-hal teknis gitu ya yang memang sangat-sangat dibutuhkan gitu oleh kita para aktuaris dalam bekerja gitu. Sehingga saya sempat tanya, apa iya betul kita mau atau PAI memang mau melakukan sesi untuk komunikasi yang tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya, secara langsung gitu ya dengan kemampuan teknis kita sebagai aktuaris gitu. Lantas ya dia convince saya bahwa memang ya perlu juga, dan saya berpikiran bahwa nanti yang akan menjadi peserta mungkin itu adalah teman-teman yang mungkin baru berkecimpung ya, baru masuk gitu di bidang aktuaria, baru lulus. Namun saya surprise pagi ini saya melihat ada beberapa yang sebetulnya saya kaget gitu ya. Ada Pak Indra, ada Pak Imam, Pak Stephen. Wow, mungkin pagi ini kita lebih bersifat diskusi daripada saya melead discussion, karena memang
Tujuan saya juga lebih kepada sharing gitu ya. I'm more than happy to discuss with you all gitu, karena there is no right, there is no wrong, dan kita sudah tahu semua bahwa aktuaris itu sering dicap orang yang paling penting, paling susah dicari ya, demand-nya banyak tapi supply-nya sedikit gitu ya. Tetapi at the same time kita juga orang yang paling susah dimengerti gitu. Jadi kayak ada dua kubu atau dua pandangan yang ekstrim gitu. Nah, sebetulnya apakah kita yang salah atau orang yang lain salah atau situasi yang salah gitu kan? Tetapi kalau kita mau jujur gitu ya, kita harus juga menempatkan diri kita bahwa kita sebetulnya tidak berbeda gitu dengan orang-orang yang berprofesi bukan aktuaris gitu. Jadi masing-masing itu mempunyai kepentingan, masing-masing mempunyai pemikiran yang berbeda, dan mungkin disitulah letaknya kita miskomunikasi atau kita tidak bisa menyampaikan pendapat kita, atau kita kurang bisa meyakinkan mereka gitu. Nah, tetapi mungkin itu juga suatu karakter atau sifat yang melekat kepada diri kita sebagai aktuaris, karena biar bagaimanapun mungkin kita itu lebih banyak sebagai saintis daripada kita sebagai orang yang pembicara atau yang lebih banyak bersosialisasi gitu ya. Sehari-hari kita lebih banyak di belakang komputer, kita bekerja dengan angka, kita bekerja dengan model dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita mencoba untuk menarik suatu garis yang kira-kira itu bisa menjembatani kita para aktuaris dengan dunia lain. Maka mau tidak mau kita harus mengenal mereka, kita harus memperbaiki cara pandang kita harus memperbaiki cara kita berkomunikasi, dan komunikasi itu kalau kita telaah lebih jauh lagi itu luas, bukan hanya sekedar kita berbicara, tetapi juga mengungkapkan serta memberikan. Kalau kita berbicara mengenai aktuaria itu adalah data gitu. Tetapi apakah data yang paling penting? Tidak. Karena kalau kita lihat di level-level tertentu, maka tadi dibilang Pak Ade, hard skill itu sudah tidak lagi penting. Yang paling penting itu adalah soft skill. Gitu. Jadi kita sudah, mungkin kalau untuk bapak-bapak dan rekan-rekan lain, ini ada teman-teman saya juga nih ya, macam-macam nih, banyak sekali. Kita udah melewati gitu ya hard skill itu, tetapi soft skill ini kita sekarang yang harus kita maintain atau bahkan mungkin kita tingkatkan. Baik, mungkin sebagai pembuka saya mau sedikit flashback ketika saya baru mulai bekerja. Waktu itu saya bekerja di Winterthur Live ya, sekarang sudah berubah kayaknya ya menjadi Astra kayaknya ya. Nah, waktu saya mulai itu ada bos ya, dia itu orang Swiss karena Winterthur itu memang perusahaan Swiss. Dia menanyakan kepada saya, mengapa cadangan bulan ini naik? Saya bingung ya, saya nggak ngerti gitu, saya pemula, saya baru kerja, saya tahu cara ngitung cadangan, tetapi ditanya sama waktu itu posisi beliau adalah wakil direktur, gitu. Kebetulan wakil direktur utama, kebetulan direktur utamanya adalah orang Indonesia, tetapi beliau tidak terlalu ini ya, lebih kepada non teknisnya. Kalau yang teknisnya dipegang oleh yang expert ini. Dan beliau tanya ke saya, kenapa cadangan bulan ini naik? Lantas saya di tengah kepanikan saya nggak bisa bilang saya nggak tahu atau sebentar saya cek dulu, karena
beliau menantikan jawaban itu. Lantas saya kebetulan memang ingat bahwa ada kenaikan volume bisnis, tetapi di dalam volume bisnis yang kita punya bulan kemarin itu didominasi oleh beberapa tertanggung atau nasabah yang usianya memang relatif lebih tua dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, gitu. Nah, karena saya ingat itu, maka saya menjawab, oh, bulan ini kita punya bisnis lebih besar dan didominasi oleh orang tua, saya bilang gitu ya, karena waktu itu saya masih baru lulus, jadi buat saya orang yang 40 ke atas itu saya bilang tua. Dan sekarang saya ada di posisi itu, jadi saya sudah tua sebetulnya. Nah, kemudian beliau tanya sama saya, dia tidak berhenti di situ, dia tanya, emang kenapa kalau orang tua kok cadangannya lebih besar? Waduh, saya makin panik lagi ditanya gitu. Kenapa cadangan orang tua atau orang yang lebih tua itu lebih besar daripada yang lebih muda? Dan waktu itu kita tidak ada atau belum ada unit link ya, kita masih tradisional. Dan saya ya berpikir secepat kilat untuk memberikan jawaban gitu. Nah, jawaban saya adalah karena kalau orang tua itu kan mortalitanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang muda. Maka cadangan untuk orang-orang yang lebih tua ini harusnya lebih besar karena mereka kans untuk meninggalnya itu lebih besar juga. Saya nggak tahu apakah memang itu betul atau tidak, tetapi beliau nampaknya puas dengan jawaban saya gitu. Nah, jadi di situ sebetulnya saya mendapatkan suatu pengalaman bahwa tanpa melihat angka, tanpa saya kembali ke meja melihat sebetulnya apa yang membuat cadangan itu naik, saya sudah bisa memberikan gambaran ya atau justifikasi yang cukup memuaskan, paling tidak untuk bos saya yang nanya ini gitu. Karena beliau kemudian tidak bertanya lagi ya, mungkin dia pikir sudahlah nanti saya cek sendiri atau gimana, tapi nampaknya beliau puas gitu dengan jawaban saya. Nah, di situ saya ada pemikiran bahwa oh, ternyata setelah kita menghitung cadangan, kita harus menganalisa kenapa ini cadangan kok berubah gitu. Jadi tidak hanya kita hitung dan hasilnya sudah selesai and that's it, we're done gitu. Tidak, perjalanan kita masih panjang sekali. Dan kalau saya berkaca kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau di perusahaan-perusahaan multinasional utamanya dari Eropa, dari Amerika, kalau mereka bertanya, maka pertanyaan itu tidak 1 kali 2 kali, itu bisa banyak. Dan inilah yang memulai suatu komunikasi. Komunikasi itu adalah memberikan penjelasan, memberikan jawaban, memberikan ketenangan atau keyakinan bahwa kita itu bukan hanya diri kita, tetapi perusahaan atau manajemen atau seluruh proses itu memang sudah layak gitu. Mungkin saya akan start dengan presentation material saya. Sebentar ya. Oke. Jadi judulnya, kalau tadi di flyer adalah kenapa kok susah ya berkomunikasi, dan untuk yang ini sekarang saya mengusung tema, apakah saya sudah berkomunikasi secara benar? Gitu. Benar itu bagaimana? Benar itu relatif ya. Mungkin kita bisa
elaborasi lebih lanjut. Nah, pertama, aspek yang perlu kita ketahui adalah menguasai materi. Nah, mengapa kok kita perlu nih menguasai materi? Gunanya adalah untuk memberikan impresi bahwa kita mengetahui kalau bisa semuanya, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, kalau bisa, ya, bergantung kepada berapa lamanya juga kita sudah bekerja. Jadi pengalaman bekerja itu juga memperkaya. Tetapi buat yang rookie, ya, new entrants, aktuaris-aktuaris baru, itu nggak perlu kecil hati, tiba-tiba harus semua menguasai gitu, nggak perlu. Yang penting apa yang kita lakukan itu kita mastering gitu, jadi kita menguasai. Nah, apa saja sih yang disebut materi? Nah, kalau kita berbicara materi, udah pasti kita angka. Angka itu penting buat aktuaris. Nah, bagaimana kita berbicara mengenai angka? Apa yang mau kita tekankan? Ada berbagai macam cara kita mengungkapkan angka-angka ini. Itu bisa dengan penjelasan, bisa dengan grafik, dengan tabel, banyak hal. Dan ini pilihan sepenuhnya ada di tangan kita. Tujuan kita apa? Nanti kita juga akan menuju ke sana, ya. Tetapi ini penting untuk kita menentukan apakah angka itu perlu disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Grafik pun kita juga mempunyai banyak pilihan. Grafik yang seperti apa yang kita perlu tonjolkan sehingga message itu sampai atau penjelasan itu sampai. Kan kalau di Excel, ya, kita ada banyak grafik pilihan, ya, pilihan grafik, ada garis, ada kolom, ada pie, ada macam-macam. Nah, meskipun angkanya sama, datanya sama, tapi kalau kita salah memilih atau kurang tepat memilih grafik, bisa jadi datar. Tapi kalau kita memilih grafik yang tepat, itu bisa jadi menonjol. Gitu. Nah, kemudian tabel. Apakah lebih cocok disajikan dengan tabel? Nah, itu pilihan-pilihan yang kita bisa tentukan dan didasarkan kepada tujuan dari presentasi itu sendiri atau tujuan kita untuk berbicara. Nah, kemudian narasi. Jadi kalau kita sudah menyajikan tabel atau grafik, rasanya kurang sempurna kalau tidak diberikan narasi. Karena angka itu kadang tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. It doesn't speak for themselves. Jadi kita harus berikan narasi. Mungkin saya akan share sebentar, sedikit saja. Nah, ini contoh sederhana saja. Jadi ini ada grafik dari claim, reported claims, ya, klaim yang klaim yang terjadi dari bulan Januari sampai bulan Juli. Ini berdasarkan pada number of case, jadi banyaknya klaim yang dilaporkan atau yang terjadi. Nah, ini kita melihat di sini ada semacam movement atau perkembangan dari Januari sampai dengan Juli untuk masing-masing atau beberapa produk, gitu ya. Kebetulan memang ini diambilnya per produk karena kita atau saya ingin menggambarkan atau menunjukkan kepada audiens saya bahwa perkembangan klaimnya seperti ini. Ini mungkin sudah di tengah, tapi kalau di awal mungkin saya menunjukkan pertumbuhannya saja in total. Tapi saya
potong-potong lagi, dan ini saya tunjukkan bahwa kita melihat, atau saya melihat, bahwa klaim produk tertentu itu mengalami pertumbuhan atau kenaikan. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada audiens saya bahwa pertumbuhan ini, kebetulan saya ingin message-nya itu adalah ini alarming ya, patut diwaspadai, gitu. Terutama itu untuk produk HCP, gitu. Kenapa? Nanti ada penjelasan tambahannya lagi, tetapi kalau di sini saya boleh jelaskan sedikit. Ini ada beberapa produk kesehatan. Produk kesehatan di mana untuk produk-produk kesehatan yang lain itu trennya tidak sama seperti produk HCP ini. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Klaim HCP ini kenapa meningkat di tengah pandemi? Ini tahun 2021. Dan kalau kita melihat, ini ada UL ya, unit link. Unit link itu tidak seperti in terms of case ya, dalam bentuk atau secara number of case, itu tidak signifikan. Memang kalau kita lihat jumlahnya, mungkin satu death claim itu bisa melebihi dari kesehatan gitu. Makanya saya tidak tampilkan uang pertanggungannya, saya tampilkan adalah number of case-nya. Nah, saya bilang sepertinya ada yang salah atau tidak wajar dengan pattern klaim seperti ini. Lantas, saya sajikan, terutama di HCP. Saya sajikan data berikut ini. Kalau kita lihat penyebabnya, kebetulan ini semua adalah rawat inap. Kalau kita lihat penyebabnya, maka yang COVID, yang disebabkan oleh COVID, itu 28%. Tapi itu make sense, karena memang situasi lagi pandemi. Dan itu tergolong kecil ya, 28% untuk populasi yang ini. Kemudian ada juga disebabkan oleh unknown cause. DOA itu death on arrival. Jadi orang meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Gitu. Meninggalnya biasanya rumah sakit tidak declare. Dia nggak tahu meninggal di jalan, meninggal di rumah atau di mana. Mereka tidak memberikan itu secara spesifik. Diagnosanya adalah death on arrival. Nah, kemudian yang saya ingin tekankan di sini adalah kasus yang diare dan yang disebabkan oleh tifus. Di sini menempati porsi yang menurut saya cukup lumayan, 11% untuk diare dan 10% untuk tifus. Kenapa? Di tengah pandemi, orang itu justru tidak ingin ya pergi ke rumah sakit. Lah ini kok malah untuk hal-hal yang atau penyakit yang menurut saya itu seharusnya bisa ditangani secara rawat jalan atau tidak perlu ke rumah sakit, cukup dengan obat-obatan OTC ya, over the counter atau obat bebas, itu harusnya selesai gitu. Tapi ini lumayan, ada 11% diare, tifus 10%, jadi total 20% ya, kurang lebih. Yang bersama dengan COVID ya, menyerupai lah, gitu. Ini belum yang lainnya, yang kecil-kecil itu. Nah, makanya di sini saya bilang, dengan grafik tadi, saya tuh ingin bilang bahwa ini aneh nih, kok naik nih, gitu. Tetapi penyebabnya, anehnya itu adalah penyebabnya. Kalau orang sakit sih mungkin lumrah gitu ya. Nah ini grafik ini yang penting gitu pemilihannya. Kita kembali ke
Slide berikutnya. Jadi tadi grafik sudah, narasi sudah. Nah, yang berikutnya adalah teknis. Teknis ini kita harus menguasai data. Yaitu umum ya, kita menguasai data. Tapi apa yang disebut menguasai data? Pastikan kita sudah memeriksa, kita memvalidasi data yang kita gunakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai cadangan, ya kita sudah memvalidasi data yang akan kita hitung cadangannya. Kalau kita mau menghitung atau membuat produk, data yang kita gunakan, yaitu sudah kita sudah happy ya, kita sudah yakin juga gitu. Mungkin pengalaman saya, pengalaman Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau bikin produk ya, nanti mungkin kalau ada yang berbeda bisa raise hand langsung ya, nggak perlu ditunggu sampai akhir sesi. Biasanya nih, kan kita nunggu ya dari Reas ya. Reas berapa? Kamu ngasih preminya gitu. Nah itu nanti yang kita jadikan patokan untuk kita membuat premi kita kan gitu. Tapi kita sendiri nggak challenge ya, nggak challenge Reasnya itu kenapa kok segini gitu. Atau kita sendiri gitu yang menjustify, menjustifikasi apakah data itu perlu diubah, di message lagi atau tidak. Gitu berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan justifikasi kita, profesi kita, pengetahuan kita dan lain sebagainya. Maka itu yang saya sebut kuasai model, kuasai data. Kalau kita berbicara mengenai bisnis plan, data itu juga nggak kalah pentingnya. Data yang kita gunakan untuk katakanlah pemodelan arus kas dari produk baru, itu juga sangat penting. Jadi kita menggunakan apa untuk cash flow dari new business ini? Kita menggunakan katakanlah produknya aja kita nggak tahu ya kayak apa ya. Kadang kita dikasih tahu saya mau nanti di tahun 2022 launching produk whole life, launching produk critical illness dan lain sebagainya. Seperti apa kita nggak tahu ini nanti fiturnya seperti apa, marketnya apa gitu kan. Segmentasinya kita belum tahu. Nah ini kita kan harus memberikan suatu dasar landasan untuk si cash flow itu, new business itu, dan pengaruhnya luar biasa. Nanti itu kan ke P&L, ke balance sheet dan lain sebagainya, kebutuhan modal gitu ya, karena RBC, karena expense dan lain sebagainya. Maka penguasaan data itu bukan hanya sekedar kita diberikan data, kemudian kita gunakan, tetapi sangat luas. Kemudian model dan asumsi. Ini juga berpengaruh. Model ini kita bisa copy paste, tapi juga kita invent dari awal. Kalau kita salah model, habis kita. Dan kalau kita nggak menguasai model, kalau kita ditanya, kita nggak bisa menjelaskan. Kita tidak bisa memberikan justifikasi. Atau kalau kita disuruh mengubah, kalau kita tidak menguasai model kita, itu justru malah berbalik. Justru jadi salah. Jadi model juga harus kita kuasai. Apa yang disebut model? Model itu ya, kalau zaman dulu lagi saya pertama-tama itu orang senengnya ngomong jargonnya ya model office gitu ya. Tapi sebetulnya ya model itu cash flow kita lah gitu ya. Streamline dari penerimaan, pendapatan, profit atau apa semuanya ya, finansial. Untuk menghitung kalau di pengembangan produk itu kita biasanya gunakan model untuk menghitung profit ya, profit margin. Tapi kalau untuk di cash flow model itu ya semuanya
per bulan, per tahun gitu. Asumsi udah pasti penting. Asumsi ini apakah diubah atau dipertahankan? Kalau dipertahankan kenapa? Kalau diubah kenapa? Jadi masing-masing ada alasannya. Dan alasan ini bukan kita ambil dari, atau asumsi ini kita ambil dari langit, tetapi ada dasarnya. Ada data yang membackup. Kemudian proses. Proses ini adalah kita mengetahui cara penggunaan sistem atau worksheet. Ya, kita kalau nggak pakai, misalkan kalau kita pakai Profit, ya kita pakai Profit. Kalau misalkan kita pakai Excel biasa, ya kita pakai worksheet biasa. Jadi kita mengetahui cara penggunaan sistem atau worksheet yang kita pakai ini, sehingga bisa memberikan tanggapan. Karena kita tahu prosesnya. Kalau kita diminta mengubah, atau dalam suatu analisa, kita bisa berargumen bahwa kalau itu dirubah, itu dampaknya ke sini loh. Atau bahkan bisa juga kita bilang bahwa tidak bisa diubah. Karena memang tidak dimungkinkan secara proses. Tapi pantang buat aktuaris ya, berkata, oh tidak bisa, oh susah. Nah itu kita coba untuk menghindar dari kata-kata itu. Karena kesannya kayak kita tidak mau melakukan apa yang diinginkan. Padahal yang diinginkan itu sebetulnya bukan untuk mengubah, tapi untuk melihat dampak seperti itu. Nah kemudian hasil, udah pasti hasil ya. Kita harus tahu tadi sempat saya singgung, kalau kita menghitung apapun yang kita hitung, cadangankah, premikah, proyeksikah, itu sesudah kita hitung, jangan kita kirim hasilnya. Kita analisa dulu. Kita ketahui dulu hasilnya kenapa seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ya bandingkan misalkan dengan sebelumnya kalau sudah ada. Bandingkan dengan kalau cadangan dengan periode yang sebelumnya. Kalau proyeksi bisnis plan bandingkan dengan plan tahun lalu atau plan bulan lalu. Dan yang paling penting adalah kita mengetahui sedikit tweak di dalam semuanya, di dalam data, di dalam model, asumsi, proses. Dampaknya itu bisa jadi sangat signifikan. Maka kita tidak boleh membiarkan suatu perubahan itu tanpa komunikasi. Itu juga penting. Kalau kita mengubah, kita harus mengungkapkan ada perubahan ini sehingga hasilnya itu menjadi naik atau menjadi turun. Profitnya menjadi lebih baik, profitnya menjadi lebih buruk. Cadangannya lebih tinggi, cadangannya lebih rendah, dan lain sebagainya. Gitu. Berikutnya, non-teknis itu juga penting Bapak Ibu, rekan-rekan semua, untuk dikuasai oleh aktuaris. Peraturan. Bapak Ibu sepakat ya, kita harus tahu peraturan. Tapi peraturan yang mana yang kita harus ketahui? Jangan cuma peraturan yang ada kaitannya sama cadangan. Jangan cuma peraturan yang ada kaitannya sama produk. Tapi peraturan semua yang berdampak kepada perusahaan. Kalau perusahaan asuransi jiwa ya jiwa, general ya general, atau secara keseluruhan industri. Contohnya, perlindungan konsumen. Kayaknya
berhubungan ya sama aktuaria? Ada hubungannya Bapak Ibu. Karena itu bisa berdampak kepada, katakanlah, ketentuan polis. Mau nggak mau itu juga jadi bagian dari pekerjaannya aktuaris. Kemudian peraturan mengenai investasi, kesehatan keuangan, tentang penjualan, operasional. Kalau RBC sudah pasti ya. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang terkait. Di luar teknis, peraturan-peraturan itu sendiri, oh ya saya lupa, PSAK ya. PSAK juga itu bukan hanya makanannya akuntan, tetapi itu juga menjadi makanannya aktuaris. Kemudian market. Kita juga harus tahu market. Secara ekonomi akan menjadi seperti apa. Ya kita udah ini ya, bisa tahu lebih cepat dari internet, sudah tidak lagi kita baca koran yang versi cetak, yang nunggunya baru besok gitu ya. Sekarang sudah lebih cepat, setiap detik itu sudah ada perubahan, kita sudah bisa tahu. Apapun lah yang mulai dari sampah sampai yang betul-betul bisa dipercaya, nah itu kita bisa mengetahui dengan cepat dan akurat melalui internet atau media saat ini. Kemudian market itu juga bisa artinya politik. Saya nggak mau berurusan sama politik, mau nggak mau kita harus ikut juga, gitu ya. Bukan untuk berpihak, bukan untuk demo, gitu ya. Tetapi terkadang situasi politik itu mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya, ekonomi, sosial, dan berakibat kepada bisnis. Nah, kalau sudah bisnis, kita ada di dalam bisnis itu sendiri. Market juga berarti industri, kompetitor. Ya sering ya, aktuaris itu ngintip-ngintip gitu, toko sebelah. Dia punya produk tuh kayak gini loh. Ya udah kita nggak reinvent the wheel ya, kita ambil aja gitu. Toh semuanya juga mirip, tinggal ditambahin kalau zaman dulu kalau punya critical illness, kalau dia punya 10, saya tambahin 5, udah beda. Oh dia punya 15, saya tambahin lagi 10. Jadi lebih bagus saya. Gitu ya. Jadi tapi sebetulnya itu sama critical illness. Ada juga yang critical illness-nya tahap 1, tahap 2. Nah, itu kita tahu market itu seperti apa, industri seperti apa. Bukan hanya produk. Mungkin kalau kita lihat data industri, bisa dari OJK, bisa dari asosiasi, kita bisa mengetahui posisi kita di mana, posisi perusahaan kita di mana. Dan ini penting dalam suatu diskusi, dalam suatu komunikasi, percakapan, bahwa kita ini sama, kita ini lebih unggul, kita ini masih ketinggalan dibanding pemain lainnya. Kita punya threat, kita punya opportunity. Itu yang dimaksud dengan market. Kemudian operasional. Jangan segan-segan ya kalau di perusahaan asuransi untuk bergaul sama orang-orang operasional. Tanya mereka sambil makan siang gitu ya. Sekarang udah boleh ya makan dine in ya. Ajak makan siang. Kalau nggak ajak makan siang ya sudahlah, diskusi juga boleh. Tanya, gimana sih proses kalau di new business? Di underwriting seperti apa? Orang yang seperti apa yang harus di underwrite? Apa aja sih yang dites
Jenisnya apa saja? Lalu klaim. Klaim itu apakah selalu setiap klaim itu diinvestigasi? Bagaimana cara kamu menginvestigasi? Hasilnya seperti apa? Kebanyakan kalah atau nggak dapat info, atau banyakan menang? Collection. Penagihan. Berapa kali kirim reminder? Isinya apa? Pakai apa? Surat, SMS, WA, email. Kenapa kita perlu tahu ini? Banyak berkaitan dengan model, berkaitan dengan asumsi. Jadi kalau new business, ya, ada satu polis masuk, biayanya kurang lebih dengan proses itu yang kita sudah gali dari teman-teman di operasional, itu akan kurang lebih sekian. Dan itu mortalitasnya sekian, morbiditasnya sekian. Jadi ada pengaruh dari operasional juga. Tidak ketinggalan IT, sistem. Untuk mengetahui behavior atau tingkah laku, ya, atau cara kerja sistem untuk menentukan fleksibilitas dari satu fitur, apakah memang bisa kita menetapkan fitur ini dan itu disupport oleh sistem. Kalau kita bicara sistem pengadministrasian polis, tetapi sistem bukan hanya sekedar itu. Katakanlah software aktuaria. Saya pernah ditanya, untuk IFRS 17, lebih baik pakai software yang mana? Saya ditanya waktu itu pakai yang satunya itu Profit, yang satunya apa gitu, karena saya nggak familiar, saya lupa namanya. Nah, saya bilang, saya hanya ahli atau saya punya pengalaman dengan Profit. Maka saya tidak bisa menilai atau menjustifikasi sistem yang lain. Jadi kita harus undang si pembuat sistemnya ini untuk mengetahui. Itu fair comment. Dan itu juga merupakan suatu hasil yang jujur. Atau saya bilang, saya tanya dulu sama teman-teman, kolega yang mungkin pernah menggunakan atau berpengalaman dengan sistem itu. Saya kembali ke kamu. Nggak masalah juga. Gitu, bukan berarti kita nggak tahu, ya, memang kita nggak tahu, jujur gitu ya. Tapi kita ingin tahu. Yang ditanyakan itu apa plus minusnya. Karena ada yang lebih black box gitu ya, sistem si software itu. Dan hal-hal yang tidak terduga. Misalkan proses di departemen lain, mungkin tadi terkait juga dengan non-teknis, atau di negara lain, atau di kompetitor. Oh, ternyata di sana klaim itu ada loh yang bisa langsung diproses, nggak pakai dianalisa dulu. Oh, ternyata di negara lain itu RBC-nya itu kayak gini. Dan lain sebagainya. Jadi, dari 5 ini, mudah-mudahan saya sudah mencakup semuanya, itu sangat-sangat mendukung dalam kita berkomunikasi dengan lawan kita. Lawan itu bukan musuh ya, artinya menyerang kita tidak, tetapi kita berbicara dengan siapa.
Bapak Ibu, kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Mungkin Bapak moderator bisa memberitahu saya, karena mungkin saya tidak terlalu melihat ya di kolom chat. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Teknik berkomunikasi. Nah, yang pertama, ini menggunakan kata-kata dan kalimat formal. Mungkin kesannya kayak saya ini ortodoks ya. Memang saya mungkin berkembang gitu ya di situasi di mana di saat diskusi itu lebih menggunakan atau mengedepankan kata-kata atau kalimat-kalimat formal. Tetapi menurut saya ini tetap valid ya di masa sekarang. Karena apa? Karena di beberapa, kecuali tadi saya sebutkan lawan bicara kita, itu adalah memang orang yang sudah akrab dengan kita dan forumnya itu tidak terlalu formal, diskusi biasa kayak sebelahan gitu ya, kita ngomong, itu menurut saya sih tidak masalah. Tetapi saya cenderung dalam suatu percakapan, bila itu membahas mengenai pekerjaan, hasil, dan lain sebagainya terkait dengan pekerjaan kita di kantor, saya cenderung untuk menggunakan kata-kata dan kalimat formal. Apa yang disebut kata-kata dan kalimat formal? Kita mengetahui ada bahasa gaul ya, bahasa gaul dan bahasa resmi atau bahasa bisnis. Kalau bahasa gaul itu contohnya apa ya? Enggak gitu ya. Saya nggak ngerti. Nah, enggak ini kan kalau menurut saya itu tidak formal. Maka saya mengganti enggak ini menjadi dengan tidak. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengetahui. Bukan saya nggak tahu. Gitu. Nah itu kalau kita tidak membiasakan dengan kata-kata dan kalimat formal, maka begitu audiens kita pindah atau berubah, kita akan sulit gitu ya mengubah cara kita berkomunikasi. Dan parahnya kalau yang kita ajak bicara atau lawan kita berbicara itu adalah orang-orang yang memang lebih senior, lebih powerful gitu ya, lebih lebih berpengaruh lah gitu daripada kita. Dia pembuat keputusan, dia atasan, dia macam-macam lah gitu ya. Kalau teman sih nggak apa-apa, tidak apa-apa. Kemudian kita terbiasa ya bilang kemarin, telur gitu ya. Hal-hal kecil tetapi kadang apalagi kalau kita pakai bahasa tulisan, karena komunikasi itu bisa juga tulisan. Ada saya mengenali ada beberapa orang di kantor saya itu terbawa sampai tulisan. Kemarin ya dia bilang tulisnya itu kemarin gitu. Dan kadang kita bahasa Inggris itu di Indonesia kan gitu. Thank you itu thank you gitu ya. Thank you gitu. Itu email itu kan resmi ya sebetulnya ya, meskipun dengan sesama gitu. Itu dia tulisnya TENGKIU gitu lah. Menurut saya, tapi it's not about right or wrong gitu. Saya open sih, cuman menurut saya ini seperti itu. Nanti, ntar. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang yang tidak atau formal, maka ntar itu kayak apa? Kurang pas gitu ya. Makanya, maka dari itu. Nah, itu salah satu dari beberapa penggunaan kata-kata formal versus non-formal. Kalau kalimat formal ya kalimat yang menggunakan kata-kata formal tadi. Ini bahasa campuran. Ya tadi kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang di-Indonesiakan gitu ya. Jadi katakanlah sering nih kita dengar ya, based on. Jadi kita campur di dalam bahasa kita. Based on pengalaman saya,
ini tidak bisa menggunakan asumsi ini. Nah, kan based on, berdasarkan, itu lebih resmi. Tadi kita kaitkan dengan formality tadi. Kalau di dalam suatu tulisan, kalau kita tidak menemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa berikan cetak miring, italik, untuk kata-kata yang kebetulan ini konteksnya bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan bahasa Inggris, kita berkomunikasi dengan orang-orang ekspat gitu ya, ya mungkin nggak perlu ditalik, orang Inggris semua gitu ya. Tapi kalau kita bicara ini dalam bahasa Indonesia, maka yang bukan kata-kata Indonesia kita bisa berikan italik itu. Dan memang ada beberapa istilah di asuransi itu memang kita mungkin sulit ya mencari padanannya. Kecuali kita ada kamus gitu ya. Oh, ini kalau cooling off gitu. Nah, itu artinya periode apa? Leluasa bukan gitu ya. Apa? Masa jeda gitu. Nah, itu kalau kita benar-benar nggak ngerti ya udah kita tulis aja cooling off, nggak masalah. Bukannya kita anti bahasa asing, tidak. Terus juga kadang yang kita sering pakai itu adalah merefer. Refer itu kan revert, merujuk ya, merujuk. Ini kita merefer. Udah enak aja gitu, lidah kita merefer. Gitu. Oh ya nanti kita discuss ya. Nah, discuss. Kadang malah discuss itu buat beberapa orang itu di pikirannya itu bukan verb gitu, bukan kata kerja, itu sudah noun, sudah kata benda. Dalam discuss kita kemarin, nah, kalau itu yang baca atau yang katakanlah orang Indonesia, dia mengerti bahasa Inggris gitu, itu mengganggu gitu ya, annoying. Dalam diskusi, kalau misalkan mau pakai bahasa asing boleh, tapi dalam discussion, jadi bukan discuss. Dalam discuss kita kemarin, nah itu salah, itu discuss itu verb gitu, kata kerja. Dan kalau kita menuliskan di dalam suatu laporan atau di dalam suatu dokumen tertulis, kita baca lagi ya, baca lagi supaya jangan ada typo, jangan ada kesalahan minor gitu ya, yang mengurangi sedikit estetika lah ya. Buat saya itu penting karena apa? Karena ini pengalaman juga dari perusahaan tempat saya bekerja pertama kali. Itu di dalam menulis surat ya. Itu terlihat sekali orang waktu itu buat saya orang Swiss. Itu dia tidak menolerir sama sekali. Jadi zero tolerance untuk bahkan tidak rata itu dikembalikan ke saya. Tidak rata kiri, misalkan gitu ya, itu dikembalikan sama saya. Harusnya koma, nggak ada, dikembalikan sama saya. Jadi revisi itu bisa banyak sebelum jadi surat beneran yang mau dikirim. Karena mereka concern gitu. Kalau kita kadang-kadang kan, oh ya, jadi nggak kelihatan atau bahkan udah isinya kita nggak cek gitu, cuman I check aja gitu, kemudian tanda tangan atau kirim. Gitu. Padahal itu adalah menunjukkan juga keprofesionalan kita. Gitu. Jadi kita itu atau tulisan itu atau dokumen laporan itu merepresentasikan diri kita. Terutama untuk yang teman-teman konsultan juga ya, kan sering ya menulis laporan ya. Ini kan ya sudah expert lah saya yakin ya. Gunakan kalimat yang tepat. Seringkali kita menggunakan kalimat itu bertele-tele, ya, tidak straight to the point, atau malah terlalu straight to the point, jadi nggak ada penguatnya, sehingga pembacanya atau pendengarnya itu justru malah tidak menangkap apa yang mau kita sampaikan. Kemudian juga kalimat ini bisa kita atur untuk meminta perhatian. Jadi ada penekanan, katakanlah seperti ini. Tadi kalau saya ambil contoh
data grafik yang saya perlihatkan di awal, maka saya bisa menggunakan kata atau kalimat klaim untuk HCP, tadi saya yang produk yang naik itu HCP ya. Klaim untuk HCP itu sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi kalimat, karena saya mau menunjukkan ada yang salah, maka saya menggunakan kalimat mengkhawatirkan dari sisi saya. Nanti di dalam diskusi, audiensnya bisa menanyakan, kenapa menurut kamu mengkhawatirkan? Mereka bisa tidak setuju bahwa itu mengkhawatirkan. CFO bisa tidak setuju, itu mengkhawatirkan. Sales bisa tidak setuju, itu mengkhawatirkan. CEO bisa tidak setuju, mengkhawatirkan. Tetapi paling tidak, saya sudah mendapatkan atensi mereka. Masalah mereka nggak setuju, nggak masalah. Itu bisa kita bahas di dalam diskusi selanjutnya. Tetapi saya dapat perhatian mereka. Ini loh, aneh ini. Makanya saya bilang mengkhawatirkan. Tapi kalau kita tidak mau bilang sesuatu yang memang membutuhkan penekanan, ya kita pakai kalimatnya yang umum saja. Ya ini ada kenaikan, ya udah titik gitu. Tapi nggak pakai itu yang mengkhawatirkan, yang mencurigakan, yang apa. Jadi kalimat yang kita pakai itu bisa kita atur sesuai dengan tujuan kita. Dan yang berikutnya tadi sudah juga saya sempat singgung dalam tulisan ya, dalam tulisan gunakan tanda baca huruf besar kecil pada tempatnya. Saya melihat beberapa email gitu ya, atau bukan beberapa, mungkin kalau komunikasi kita dalam tulisan itu karena tidak ada intonasinya, itu sering menimbulkan salah pemahaman ya. Maksud kita seperti ini, tapi kalau orang lain membaca dengan intonasi yang berbeda, itu juga bisa menghasilkan hal yang berbeda. Atau ya penekanan itu bisa menjadi hal yang tidak terbaca pada komunikasi secara tulisan. Jadi memang ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang berikutnya, ini maaf saya menggunakan kata-kata sampah karena saya nggak bisa mencari padanan katanya. Sebenarnya nggak sampah juga sih, cuma pengulangan ya, kayak nah ini sorry, saya bilang kayak artinya seperti kita sering ya kalau kita tidak terbiasa untuk berbicara, kita nervous. Jadi kita sering menggunakan jeda, maksudnya jeda gitu ya, kata-kata yang itu menimbulkan jeda. Gitu ya, atau apa, itu ya, gitu di setiap akhir kata kita ngomong gitu, jadi hasilnya itu memang seperti itu gitu. Atau sering juga, atau ada beberapa orang yang ngomong apa itu, apa namanya gitu. Jadi ada sisipan-sisipan yang sebetulnya itu tidak, kalau kita itu bisa kita hilangkan, bisa pelan-pelan kita kurangi. Karena itu mengganggu ya. Kalau dalam bahasa Inggris juga sering kita dengar you know. Gitu ya. Nah, itu kita memberikan diri kita kesempatan untuk mengingat gitu. Tapi kalau terlalu sering itu alirannya tidak lancar gitu. Kalau kita melihat orang-orang yang sering berbicara di publik, itu jarang menggunakan jeda gitu. Nah, ini latihan berbicara. Jadi jangan aneh latihan berbicara. Oh, penting. Latihan komunikasi nggak apa-apa, dianggap aneh nggak apa-apa, tapi kita membiasakan diri kita untuk kita
membangun kepercayaan diri ketika kita berbicara dengan orang lain. Berikutnya, dalam suatu komunikasi sangat-sangat penting kita mengetahui lawan bicara kita siapa. Oh, sorry Ibu Ita, Ya. saya izin sebentar. Sekarang sudah waktunya untuk masuk ke sesi Q&A. Boleh saya izin dulu ke peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan langsung? Boleh. Sekaligus mungkin Ibu Ita mungkin minum dulu atau. Oh iya baik. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau sudah ada chatnya mungkin Pak Moderator bisa membacakan, atau kalau misalkan mau langsung bertanya kepada saya dengan senang hati. Iya, baik. Kepada para peserta mungkin ada yang ingin menanyakan langsung atau via chat boleh. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Kepada Ibu Ita mungkin boleh dilanjut lagi materinya. Baik. Ya, lawan bicara kita siapa? Ini menentukan strategi kita untuk memberikan atau melakukan komunikasi itu. Jadi kalau itu rekan kerja, kadang-kadang kita juga merasa bahwa opini kita itu seringkali tidak didengar gitu ya, bahkan oleh rekan kerja kita sendiri. Nah itu kenapa? Kadang-kadang kita frustasi juga gitu ya. Nah kalau oleh rekan kerja aja kita nggak didengar, gimana sama orang lain gitu kan? Tetapi itu bisa banyak hal. Bisa jadi karena komunikasi kita, cara kita berbicara itu kurang mengena, atau ada dominasi atau macam-macam lah. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk memberikan penjelasan, untuk mempertahankan pendapat, maka nggak apa-apa juga gitu kalau kita memang agak sedikit keras gitu ya dengan rekan kerja gitu. Tapi dengan atasan ini bisa yang atasan langsung ya, ataupun atasan yang tidak langsung. Apakah kita bisa melakukan hal yang sama ketika kita berbicara dengan rekan kerja? Mungkin tidak. Dan atasan kita mungkin kalau misalkan di aktuaria, mungkin ya aktuaris juga gitu ya. Karena pengalaman yang berbeda, bisa jadi pendapatnya juga berbeda. Dulu di tempat saya kerja gini, ya di tempat saya kerja dulu seperti ini. Maka ini tidak bisa, ini salah. Dan kita sebagai yang mengerjakan, ya kalau memang itu salah, ya kita terima. Tapi kalau misalkan menurut kita itu tidak salah, ya kita berikan penjelasan kenapa itu tidak salah. Kalau kepada direksi, biasanya tidak terlalu teknis kecuali direkturnya itu memang aktuaris. Tetapi aktuaris yang sudah menjadi direktur biasanya juga tidak terlalu penting mengenai hal-hal yang sifatnya mikro, mungkin lebih maunya makro. Jadi garis besar, atau tidak perlu sampai menyentuh formula-formula, nggak perlu. Jadi yang kita bawakan, kita sesuaikan sama audiens kita. Katakanlah mengenai yaitu tadi cadangan gitu ya. Kenapa kok cadangannya naik? Kita nggak perlu lah itu. Oh soalnya, karena ini kemarin datanya itu preminya itu sekian, kemudian dia nggak penting lah premi itu. Cuman alasannya aja secara garis besar sehingga dia kalau ditanya juga tahu gitu. Kenapa? Nah ini yang menarik regulator. Mungkin saya mau ini ya tanya opininya Bapak Ibu semua. Regulator kalau misalkan kita mau filing produk baru, kan biasanya mereka
kasih input ya. Katakanlah ini saya kasih simulasi satu aja. Kita mau bikin produk, kita mau buat produk tradisional. Kita menjanjikan suatu pembayaran di akhir masa kontrak. OJK kembali bertanya, mengembalikan kepada kita, ini kenapa kok asumsi bunganya 7%? Minta data kamu 5 tahun terakhir. Kita kasih datanya. Tidak sampai 7%. Gimana kira-kira? Bapak, Ibu, mau jualan produk ini. Kira-kira gimana convince-nya? Atau menjelaskannya kepada OJK gimana? Mungkin ada yang bisa share atau raise hand atau chat. Ya, dipersilakan kepada para peserta. Tidak perlu malu-malu. Tekniknya aja. Sepertinya belum ada. Belum ada ya. Ya. Ya, sebetulnya sih nggak apa namanya, nggak atau tidak uncommon ya. Artinya itu suatu hal yang sering kok ditanyakan, asumsi itu sama OJK itu sering ditanyakan. Nah, katakanlah kita mau jualan gitu ya dengan garansi interest rate gitu, yang di masa lampau itu kita tidak mempunyai angka sebesar itu gitu ya, berapapun angka itu. Kemudian kita memang menggunakan asumsi itu. Nah, ini kan kita ada justifikasinya pada saat kita mengambil asumsi itu, gitu ya. Biasanya kan nanya ya sama investment ya. Berapa sih return-nya rata-rata terakhir 6 bulan terakhir, 12 bulan terakhir, atau apapun yang kita tanya kepada rekan kita. Kemudian kita ambil itu mungkin dengan melalui suatu proses apa itu simulasi ya. Kemudian kita ambil suatu asumsi sekian persen. Tetapi di mata OJK itu tidak bisa diterima karena pengalaman kita nggak pernah dapat segitu. Ya. Kenapa kok kita ambil segini? Salah satu cara misalkan ya kita, tapi pasti itu ada dokumennya. Kenapa kita menggunakan angka segitu? Kita tahu bahwa pengalaman masa lampau itu tidak bisa selalu dijadikan patokan untuk ke depan, forward gitu ya. Tetapi kita sudah mempunyai strategi untuk mendapatkan yang 7% ini. Atau berapa persen lah yang kita gunakan di dalam asumsi itu. Ada resikonya di masing-masing cara yang kita akan lakukan untuk mendapatkan target interest rate itu. Kita tuliskan atau kita jelaskan. Risikonya katakanlah ya itu tiba-tiba market turun, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba apa gitu ya, kita tuliskan. Strategi kita apa untuk menjaga ini? Kemudian kita juga menjelaskan strategi itu bukan hanya di atas kertas, tetapi juga kita beberkan implementasinya. Meskipun implementasi itu kita juga nggak tahu akan kita lakukan atau tidak, tetapi kita sudah menyiapkan planning kita untuk mendapatkan atau berusaha sama dengan asumsi ini. Dan kalaupun itu tidak tercapai, setelah berapa lama? Action-nya apa? Jadi
itu memberikan comfort ya kepada regulator bahwa kita, perusahaan kita, tahu apa yang kita lakukan dan tahu resikonya dan tahu bagaimana memitigasinya. Jadi tidak hanya sekedar asumsi yang di-challenge, tetapi keseluruhan proses, keseluruhan cerita, keseluruhan manajemen resikonya, sehingga mereka mungkin pada akhirnya akan menyetujui, walaupun pengalaman kita di perusahaan itu sampai dengan tahun lalu atau sampai dengan saat ini, tidak ada yang memberikan imbal hasil sebesar itu. Jadi adalah bagaimana memberikan atau meyakinkan mereka bahwa itu bisa dilakukan. Ini salah satunya itu, Bapak Ibu. Kemudian kumpulan orang dalam suatu diskusi. Ini lebih susah lagi ya kalau ada orang banyak di dalam suatu diskusi, itu challenge-nya luar biasa. Tetapi kalau kita tadi menguasai yang tadi materi yang 5 hal itu, saya yakin kita bisa menjelaskan dengan baik. Ini aktuaris independen ya, Bapak-bapak konsultan, Ibu-ibu konsultan kan juga harus melihat apakah perhitungan itu sudah betul, asumsinya sudah betul, sudah sesuai dengan peraturan. Maka mungkin lebih mudah. Tetapi itu juga seni sendiri ya. Kita menjelaskan kepada akuntan, kepada aktuaris independen, kepada konsultan, itu berbeda dengan kita bekerja dengan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang tadi sudah saya sebutkan. Fokus pada tujuan pembicaraan. Kalau kita ditanya, maka ya fokus kita berbicara menjawab pertanyaan. Jangan kemana-mana. Kemudian mengajukan usulan, berarti inisiatif dari kita. Tadi sudah saya sebutkan penekanan. Penekanannya itu menggunakan kalimat, menggunakan data, menggunakan narasi, menggunakan warna, menggunakan banyak macam. Jadi kalau kita mengusulkan suatu produk, produknya harus seperti ini. Ya kita tonjolkan kekuatan produk ini apa. Cash flow-nya memang seperti ini. Harus seperti ini didasarkan kepada new business model yang seperti ini. Kita yakin bahwa itu merepresentasikan cash flow dari block of business yang akan kita lakukan di kemudian hari. Menerangkan laporan, naik turunnya cadangan, klaim, naik turunnya klaim. Meskipun klaim itu operasional, tetapi kita juga tahu ya, karena kalau nanti udah IFRS kan mau nggak mau ya, membandingkan dengan asumsi dan aktual. Jadi nggak hanya profit di bawah, loss di bawah, nggak tahu nih asalnya dari mana. Kenapa? Gitu. Nah ini negosiasi. Saya pernah bilang di dalam suatu diskusi, saya ditanya, bagaimana usulan Anda? Saya bilang, berhentikan penjualan ini. Kalau tidak, ini bleeding terus. Ya pasti ada yang kontra ya. Karena kan interestnya berbeda. Saya melihat dari sisi resiko, dia melihat dari sisi yang lain, dari sisi bisnis. Anda tidak boleh seperti itu ya. Bagaimana saya mencari replacement-nya, penggantinya? Anda enak aja bilang tutup-tutup. Anda bilang saja hentikan. Anda tidak mengerti bagaimana susahnya kita generate bisnis, membawa bisnis. Nah, tugas kita memang kalau itu bisa di defense, karena memang kita melihat itu udah nggak bisa diapa-apain, ya kita tetap stick dengan usulan kita. Tetapi dalam komunikasi itu juga melibatkan idealisme.
Tapi ada juga kita harus kompromi. Memimpin pembicaraan. Ya kita harus menjawab dengan pertanyaan ini dengan baik. Tadi menguasai semuanya. Kalimatnya bagus. Jadi semua pertanyaan bisa kita jawab dengan sempurna. Ada yang nggak suka, nggak apa-apa, kita nggak bisa bikin semua orang happy. Tapi dia tahu bahwa memang itu benar. Yang kita kemukakan itu benar, meskipun itu menyakiti gitu ya. Kemudian berikan argumen atau alasan yang mendasari data atau hasil. Tadi kalau kita mengusulkan, kita bernegosiasi, kita mempertahankan argumen, ini penting. Berikan informasi yang relevan atas hal yang sedang dibicarakan atau didiskusikan atau ditanyakan. Dari saya, sekian Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan, kalau ada, saya yakin banyak ya yang mau di-share atau ya memerlukan penjelasan lanjut. Monggo, saya persilakan. Terima kasih. Baik, ada yang raise hand untuk Pak Dirman, silakan Pak Dirman. silakan. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Ya. Pak? Aduh, ini saya mungkin lebih ini Pak ya. Pak Dirman ini juga senior saya. Silakan Pak. Oke, Mbak Ita, ya pengalaman kita sih ya lumayan banyak ya dalam komunikasi, terutama komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya juga ada komunikasi dengan klien. Namun saya perlu garis bawahi bahwa ada pendapat gitu ya secara umum bahwa teman-teman itu menganggap bahwa aktuaris itu orang yang sangat pintar ya, kayak orang jenius gitu yang tidak boleh dibantah. Nah ini kadang-kadang Memang betul loh Pak, kita tuh orang pintar memang betul loh Pak, kita nggak boleh. Tapi nggak boleh kadang-kadang minder kita loh, Pak. justru terjebak Mbak Ita ya kan. Misalkan gini ya, dalam sebuah tim ketika kita diminta untuk sebagai ketua lah katakan dalam membuat perencanaan perusahaan, itu kadang-kadang pendapat kita itu menjadi seperti gong, pendapat dewa gitu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, apalagi kalau kita termasuk orang yang keras pendiriannya, sehingga aktuaris itu sangat pintar gitu untuk membuat argumentasi, sehingga apa yang dia pikirkan itu selalu menjadi kata akhir gitu dari sebuah keputusan gitu. Termasuk bila berhadapan dengan atasan, direksi, dan pemegang saham barangkali. Nah, inilah yang kadang-kadang kalau menurut saya ya kita sebagai aktuaris juga harus perlu menahan diri dalam melakukan komunikasi tadi supaya jangan membuat sesuatu keputusan yang justru membawa perusahaan ke dalam jurang yang lebih dalam. Misalnya, katakanlah tadi Mbak Ita mengatakan kita pertahankan argumen kita bahwa 7% itu bisa. Padahal pengalaman hanya 6% misalnya. Dengan segala macam argumentasi, ada program kerja, ada manajemen risiko, ada kesediaan dari pemegang saham untuk menanggung akibat dari penyimpangan jika terjadi gitu kan. Itu kan akhirnya OJK setuju misalnya seperti itu. Ya. Tetapi kita sebetulnya tidak terlalu jeli melihat segala macam peristiwa yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu kalau saya sih sarankan aktuaris ini juga harus benar-benar menahan diri dari dominasi gitu terhadap sebuah kelompok terutama di perusahaan. Nah, kalau kita berhadapan dengan klien beda lagi. Karena apa? Antara sender dan receiver ya, kita sebagai sender katakan kita ingin agar klien ini mengambil produk kita. Tetapi di dalam klien ini ada kelompok yang benar-benar defender gitu kan. Dia tidak mau ambil kita karena dia sudah ingin kerjasama dengan perusahaan lain. Ya kadang-kadang kita hadapi hal-hal seperti itu, kita juga harus pintar komunikasi. Jangan sampai nantinya terjadi dispute ya di situ ya. Seringkali kita jadi kayak ribut gitu di dalam presentasi katakan itu. Ya kalau menurut saya sih kita juga harus bisa melihat apa, karena setiap orang komunikasi dia pasti punya target, ya kan? Dia rencananya apa? Kita harus bisa baca situasi itu. Ketika kita berhadapan dengan orang, kita harus lihat target audiens kita itu siapa, dia maunya apa.
Ya kalau hanya perbedaan-perbedaan kecil, ya oke lah bisa kita encourage dengan hal-hal yang mungkin masuk akal, logika gitu. Tapi kalau kelihatan sudah sangat menentang kita gitu kan, sebaiknya kita tarik mundur kan gitu kan, supaya enak gitu. Jadi artinya kita sebagai aktuaris juga harus bisa mengalah gitu, walaupun pendapat kita itu mungkin benar. Itu aja Mbak Ita. Ya, makasih. Setuju Pak Dirman. Jadi memang kita ini fleksibel ya Pak ya. Kadang kita harus ngegas, kadang kita harus ngerem, kadang kita harus ya jalan biasa gitu Pak ya. Iya betul. Nggak bisa kita ngerem terus, nggak bisa kita bertahan terus gitu. Tadi kayak yang disampaikan oleh Pak Dirman ya, kalau misalkan tentang, saya gini pernah loh Pak, saya dipanggil ya sama, kebetulan saya main waktu itu ke perusahaan asuransi juga, teman saya itu bekerja, saya tujuannya main gitu, tapi kebetulan datang waktu itu direksinya ya, direksi perusahaan teman saya bekerja itu nimbrung gitu lah, terus dia bilang gini, kebetulan yang dia tanya itu adalah mengenai IBNR Pak, gitu, IBNR atau ya IBNR. Jadi dia bilang gini, saya tuh bingung ya sama aktuaris, kok cadangannya itu bisa tinggi gitu. Jadi kebetulan direksi ini yang apa dia direktur utama ya atau dia finance, saya lupa ya. Tapi dia tanya mengenai cadangan gitu Pak. Cadangan kebetulan berkaitan sama asuransi kesehatan. Kenapa IBNR ini angkanya segini ya? Mungkin itu terlalu tinggi mungkin dianggapnya gitu ya. Terus saya bilang, loh, ya kenapa nggak ditanya sama aktuarisnya? Jelasin dong aktuarisnya. Nggak bisa, pokoknya aktuaris itu bilang pokoknya angkanya segitu. Nah, pokoknya kalau udah ngomong pokoknya itu udah nggak bisa entah dia nggak bisa jelasin, entah dia nggak mau apa Pak. Mungkin lebih kepada nggak bisa jelasin waktu itu impresi saya Pak ya. Jadi saya bilang kepada direktur ini, saya bilang gini, kalau pengalaman saya itu kita mempunyai beberapa hari untuk klien atau nasabah itu mengirimkan klaimnya. Nah, memang kalau kita pakai periode ini yang diberlakukan di perusahaan saya, itu memang bisa tinggi karena yaitu terlalu lama. Gitu. Dan dari pengalaman itu memang nggak ada orang hari ini sakit besok submit, hari ini sakit 2 hari kemudian submit gitu. Itu ada. Nah, di sini ini seperti apa? Mungkin itu bisa dilihat. Kenapanya itu mungkin ya kalau terlalu lama memberikan 3 bulan ya bisa saja cadangannya itu seperti itu gitu. Nah, lantas komentarnya direkturnya cuman, lah ini tuh yang saya pengen tahu katanya gitu. Jadi bukan angkanya tetapi kenapanya gitu, lebih kepada alasannya gitu kan Pak. Nah kalau misalkan tadi yang Bapak bilang garansi ya, garansi asumsi tingkat bunga. Kalau memang kita sebagai aktuaris kan tadi saya bilang ada idealisme, ada business consideration gitu Pak ya. Kadang-kadang kita juga ditekan ya, under pressure lah, kita dalam situasi yang atau posisi yang harus menyenangkan banyak pihak gitu. Tapi kalau memang kita anggap bahwa rencana dari perusahaan itu doable Pak. Jadi bukan hanya sekedar untuk formalitas kita mendapatkan persetujuan OJK, maka ya kita sih harusnya Pak ya nggak masalah gitu kan Pak. Jadi itu justifikasi kita apa. Namun yang perlu kita pegang adalah begitu produk itu dijual dan itu tidak ada satupun rencana itu dijalankan, maka kita juga harus berani mengemukakan Pak. Tadi yang saya bilang, kita tujuan komunikasinya apa? Karena yang dijewer itu termasuk aktuaris kan Pak? Iya. Ya artinya ketika sudah dijual ya kita harus buktikan bahwa program kerja yang kita buat itu inline dengan realisasinya kan gitu kan. Betul. Kalau ada penyimpangan tentu itu kita harus bisa cari solusinya. Kalau tidak bisa ya berarti kita ya mungkin harus pull out itu produknya dari pasar gitu loh.
ya Betul. nggak bisa kita lanjutkan juga kan gitu kan. Itu sebagai konsekuensi dari kita sebagai aktuaris yang harus menjaga kontinuitas daripada perusahaan gitu loh. Betul, betul Pak. Jadi ya ini kita banyak aspek memang ya Pak ya, yang perlu kita akomodir juga gitu. Dan itu tidak ada yang apa itu situasional sama sangat-sangat situasional. Itu Pak. Tapi yang penting kita bisa menjelaskan, bisa memberikan apa suatu justifikasi itu sih Pak. Kadang-kadang aktuaris juga itu tadi pokoknya lah, kalau udah pakai pokoknya gitu itu susah gitu. Ya, bukan hanya aktuaris itu Mbak Ita. Ya kadang-kadang BUD juga seperti itu, pokoknya aja. Jadi kalau ditanya kenapa itu apa namanya IBNR-nya besar atau kecil, bilang aja karena itu triangle Pak. Kalau four angle gitu beda lagi gitu. Kali 4 gitu. Orang nggak ngerti aja kadang-kadang ngotot kan gitu kan. Kadang-kadang ya itu yang susah. Kita mau komunikasi pakai apapun ya menurut dia tetap salah gitu loh. Nah, kalau kayak gitu ya kita pintar-pintar lah. Ya kita gunakan otak kita, bukan otak aktuaris lagi, tapi otak komunikasi kan gitu kan. Betul, betul Pak. Dan kalau tadi ya saya ingat kalau misalkan tadi Bapak bilang ini aktuarisnya susah nih, disuruh ngerubah aja susah gitu. Padahal ini kalau saya ngelihat CEO itu punya target gitu kan Pak ya. Iya. Nah ini kalau misalkan si aktuarisnya itu ngitung gitu ya, dan itu ternyata nggak segitu gitu kan. Nah CEO ini kan juga susah Pak. Ya dia nggak segitu gitu angkanya. Nah kadang-kadang mungkin aktuaris ini juga tidak mau nanti mungkin di benaknya gitu ya, tidak mau dipersalahkan gitu. Sehingga jadi dia ya bertahan aja, kalau mau ganti ya silakan ganti gitu. Tapi gitu kalau kan? itu prinsip, seharusnya emang kita pegang terus. Artinya kalau itu sudah menyangkut prinsip mengenai angka misalnya, disuruh atur, itu nggak boleh. Iya kan? Aturlah supaya labanya ada, aturlah supaya ada ruginya, aturlah supaya ini. Itu kita sebagai aktuaris, itu prinsip dasar ya untuk komunikasi kita, jangan lakukan itu gitu loh. Karena itu akan justru menghancurkan dunia asuransi itu di masa yang akan datang. Itu prinsip. Ini pengalaman loh, tapi saya nggak perlu jelaskan pengalamannya seperti apa gitu ya. Ya, oke. Baik sekali. Terima kasih Pak Dirman untuk penjelasannya. Oke, karena kita sudah terbentur waktu. Ya, sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin dari Ibu Ita ada sepatah dua kata untuk menutup apa sih hal yang bisa kita bawa pulang gitu dari sesi sharing hari ini. Silakan kita. Mungkin hanya sedikit dari saya. Kita juga harus aktuaris ini harus bisa kadang menjadi salesman ya. Jadi salesman ini menjual. Apa yang kita jual? Ide kita, pendapat kita, argumentasi kita. Bagaimana kita meyakinkan orang. Jadi jangan baca bukunya yang tentang aktuaria, hitung-hitungan, tetapi kita juga perlu belajar dari orang-orang sales. Kita baca buku juga gitu ya tentang tadi how to convince, how to win. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ita. Oke, saya informasikan kembali kepada para peserta bahwa materi akan dikirimkan ke email masing-masing dan juga e-sertifikat akan diupload pada akun PAI masing-masing. Oke, baik. Sekian, saya akan kembalikan ke MC kepada Pak Yosef selaku MC. Silakan untuk mengambil alih acara. Ya, terima kasih Pak Dewa dan Ibu Francisca Roswita. Baik, kepada Bapak Ibu, dimohon untuk mengisi presensi dan juga feedback. Untuk linknya akan kami bagikan melalui kolom chat. Mohon menunggu. Oke, bisa dibagikan terlebih dahulu untuk linknya. Oh ya, sudah ada ya. Baik, linknya sudah ada di kolom chat. Silahkan diisi presensi serta feedback.
Kami harap Bapak Ibu yang hadir di sini dapat mengisi semuanya ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Kepada Bapak Ibu mohon diharapkan untuk melakukan on cam ya. Mohon dinyalakan kameranya. Oke. Iya. Sebentar. Ya, oke. Oke, saya hitung terlebih dahulu. Ini ada kita akan melakukan foto sebanyak 3 kali Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Senyum semuanya. Oke, terima kasih. Oke, senyum lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kami harapkan Bapak Ibu semuanya sekali lagi dapat mengisi presensi serta link feedback yang kami bagikan. Besar harapan kami Bapak Ibu semua dapat mengisi feedback-nya juga. Dan terima kasih sekali lagi kepada pembicara Ibu Francisca Roswita yang sudah berkenan hadir mengisi acara kegiatan webinar hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan untuk hadir secara online. Dan kami mohon maaf apabila dalam webinar kali ini terdapat kekurangan. Baik, terakhir saya mengucapkan juga mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami harapkan feedback-nya diisi untuk evaluasi ke depannya juga ya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu, kasih. Bapak, semua rekan-rekan. Terima kasih Sehat banyak, selalu ya. Ibu. Wita, Terima Terima kasih kasih. banyak. Izin pamit ya. Monggo.